Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Hak Sukkot Sameah. Ya, selamat Hari Raya Sukkot yang Tuhan perintahkan bagi kita sehingga kita juga boleh bersuka cita, bersukaria pada hari ini. Kita akan sama-sama melihat bagian dari firman Tuhan. Saya beri judul Sukkot dan Kerajaan Mesias 1000 tahun di bumi. Jadi Sukkot itu berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun Mesias di bumi. Bukan di sorga ya, tapi di bumi. Ini perlu kita pahami bahwa kerajaan Mesias itu pertamanya 1000 tahun di bumi dulu. Jangan tiba-tiba langsung ke sorga aja gitu ya. Jadi semuanya langsung ke sorga aja. Padahal dia memerintah di bumi 1000 tahun lebih dulu sebelum nanti akhirnya memang kita masuk ke Yerusalem baru. Dan ini memang perlu kita pelajari melalui Hari Raya Sukkot. Kita membaca di dalam Imamat pasal 23 ayat 34 sampai 36, saya baca untuk saudara. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Bagi Adonai 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus, Mikra Kodes. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Ini adalah hari pertama ya. Jadi kita melakukan pertemuan kudus ini, Mikra Kodes itu perintah. Jadi bukan, mau bikin acara gitu ya. Ini perintah. Perintah raja di atas segala raja. Jadi kita lakukan apa yang dia perintahkan. Ayat 36, 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Adonai, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Adonai. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Ya, nanti hari ke-8 itu Semini Atseret, kita juga akan kumpul lagi sesuai dengan perintah ini. Nah, saudara, coba kita lihat apa sih yang disebut dengan hari raya Tuhan. Secara sepintas, boleh kasih lihat gambarnya, ya. Ya, ini sudah lihat ya, ini untuk mengingat lagi. Kita mulai tahun 5785 yang lalu, yang barusan kita lalui, itu mulai dengan hari raya Pesak ya. Mulainya hari raya Pesak. Kemudian setelah itu hari raya roti tidak beragi, buah sulung itu kebangkitan Mesias. Kemudian ada menghitung Omer sebanyak berapa kali? 50 kali ya, 49 plus 1. Kemudian itu hari raya Shavuot, itu Pentakosta, Torah diturunkan. Kemudian setelah itu ada jeda yang panjang, lalu kemudian kemarin kita melakukan hari raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Kemudian Yom Kippur, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Itu sesuatu hal yang penting setiap tahun kita lakukan. Supaya setiap tahun kita dikembalikan ke titik kontrolnya, begitu ya. Jadi bagus sekali, jadi jangan menyimpang terus tanpa dikontrol. Kita selalu dibalikan ke titik awal sehingga kita selalu ada di jalan Tuhan, yaitu Yom Kippur. Nah, 5 hari sesudah Hari Raya Yom Kippur itu ya, jadi 5 hari Yom Kippur itu tanggal 10 Tisri, kemudian sekarang tanggal 15 Tisri, nah itu jatuh Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun, yang bahasa Inggris itu The Feast of Tabernacles. Jadi Hari Raya ini selama 7 hari, kemudian ditambah 1 hari itu Semini Atseret yang nanti kita di bagian lain kita akan bahas bersama-sama. Nah, Sukkot itu berarti tempat berlindung, atau juga orang bisa mengatakan itu kandang, atau itu juga gubuk. Torah memerintahkan orang Yahudi untuk membangun Sukkot setiap tahun dan tinggal di dalamnya sebagai pengingat 40 tahun Israel tinggal di kemah-kemah selama perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, itu kita lihat di dalam Imamat 23 ayat 42, kamu harus tinggal di pondok atau pondok daun Sukkot selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di pondok-pondok daun. Jadi semua orang Israel asli harus tinggal di pondok-pondok daun, tidurnya di sana, makannya di sana, gitu ya.
memang tinggal di sana. Sementara kita barangkali bisa nanti sebentar ada di sana, kita bisa ngobrol atau bisa juga makan, tapi nggak ada, saya rasa belum ada di antara kita yang tidur di situ gitu ya. Saudara bisa lihat di sana. Tetapi orang Yahudi tinggal di situ, itu perintah bagi mereka. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan bahwa hari raya itu sama, hari raya untuk orang Yahudi dengan orang bangsa-bangsa yang percaya sama, tetapi orang Yahudi lebih detail. Nah ini saya mau tunjukkan pada saudara ya, orang Yahudi itu sampai tidur di sana, sementara kita nggak pernah tidur di situ, kita tidur di dalam gitu ya. Ya jadi ada detailnya, tetapi kita tetap sama-sama, bahwa bukan artinya hari raya Sukkot itu untuk Yahudi lalu kita nggak pernah. Oh tidak begitu, nggak begitu pikirannya Torah, nggak seperti itu ya. Jadi orang Yahudi lebih detail. Tapi kita juga melakukan. Nah, jadi mengapa harus tinggal di pondok daun yang ringkih? Kenapa bukan tinggal di rumah bertembok yang aman begitu ya? Kenapa harus tinggal di pondok daun yang ringkih? Kena angin, kena angin. Kena ada hujan, kena hujan. Ada panas, ada juga panasnya begitu ya. Walaupun ada daun-daun di atasnya. Nah ini sebetulnya seperti tadi kita lihat ya, bahwa Tuhan ingin mengingatkan orang Israel bahwa mereka tinggal di kemah-kemah di padang, selama mereka ada di padang gurun, dan itu perjalanannya selama 40 tahun. 40 tahun ya. Nah kemah-kemah ini bukan Sukkot, tapi dalam bahasa Ibraninya itu pakai perkataan ohel. Ohel atau jamaknya ohalim. Ya, ohalim. Jadi Sukkah itu pondok daun, sudah bisa lihat di depan sana ada. Tetapi Israel nggak pernah di dalam padang gurun itu tinggal di Sukkah. Dari mana daunnya? Nggak ada. Jadi dia tinggal dengan kemah. Namanya ohel. Coba saudara sebut ohel. Beda dengan Sukkah ya. Sukkah ya. Nah, jadi ohalim itu jamak. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa Israel tinggal di Ohel, di Ohalim? Itu dilihat oleh seorang bernama Bileam. Bileam lihat, ya, dia seorang nabi, tapi kemudian dia mudah disogok begitu ya. Dia suka suap, sehingga dia akhirnya dia mati dibunuh, ya. Nah, dia bilang begini, Mahtofu ohalecha Yaakov. Nah, ohal leha. Ohal leha, ohal itu adalah kemah. Ohel itu ya, ohalim. Nah, jadi itu selalu kita nyanyikan selama mulai lantunan Sabat ya. Jadi Bileam lihat mereka tinggal di kemah-kemah dari, ya kita bilang dari tarpal gitu kalau kita pikiran kita sekarang ya, dari kemah-kemah dan bukan dari pondok daun. Nah, kapan pondok daun itu diperintahkan atau dibuat? Itu ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, lalu mereka diperintahkan untuk tinggal di di pondok-pondok daun yang disebut Sukkot. Dan ini adalah hari raya Sukkot, hari raya yang lambangnya itu adalah pondok daun. Ya. Nah, apa artinya kalau begitu? Jadi pondok daun itu sederhana, kita bilang ringkih begitu ya. Kalau dibegitukan aja itu bisa juga rubuh begitu ya. Itu apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dalam kelemahan umat Tuhan, maka umat Tuhan perlu bergantung kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita perlu bergantung kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, sebagai batu karang keselamatan kita, sebagai tanduk keselamatan kita, sebagai perisai kita. Itu artinya. Ya, jadi Tuhan kasih pelajaran dari semua apa yang dilakukan ini, ada pelajaran, ada moralnya, ada pelajaran rohani yang luar biasa. Jadi dia melindungi umatnya dari bahaya. Kalaupun itu ringkih ya, kita bilang ada itu tiga sisinya ketutup, satu sisinya terbuka. Iya, tapi tiga sisi yang tertutup pun kalau ada serigala pun ya dilabrak aja sebentar hilang itu ya. Tetapi Tuhan itu dihadapkan kepada keadaan ancaman
terhadap umatnya, Tuhan yang maha besar, ya, umatnya yang lemah itu mempunyai Tuhan yang besar. Ada amin nggak? Saudara dan saya lemah, tetapi Tuhan kita maha dahsyat, maha kuasa. Ya, jadi Dia akan membela umatnya. Dan kita bisa lihat itu pada Israel, ya. Kita lihat, Shalom, ya, Tuhan berkati. Ya. Ya, jadi apa namanya? Kita bisa lihat, ya, Israel. Israel itu satu bangsa kecil. Jumlahnya itu sekarang barangkali cuma nggak sampai 10. Oke, seluruh dunia barangkali 15 jutaan begitu, ya. Tetapi kalau di Israel barangkali 7 sampai 8 juta aja, ya. Ya. Tetapi kita lihat dalam sejarah bangsa-bangsa yang besar itu punah. Babilonia punah, Persia itu ada sekarang Iran tapi udah bukan lagi kerajaan. Kemudian Romawi di mana? Di mana Romawi? Nggak ada. Semuanya punah. Ya, tetapi Israel yang kecil dia tetap ada sampai sekarang. Dan dia tetap, ya, dan negaranya itu sekarang bahkan kemerdekaannya lebih lambat dari Indonesia 3 tahun, tetapi dia sudah masuk dalam ekonomi kuat, ya, negara maju. Dia termasuk negara maju sementara Indonesia masih negara berkembang. Saudara bisa lihat mengapa? Karena Tuhan menyertai mereka, ya. Dan hari raya Sukot ini akan mengingatkan kita bahwa Dia yang Tuhan yang kuat, sekalipun umatnya lemah, tetapi mempunyai Tuhan yang kuat, Dia akan membela umatnya. Nah, makna lain dari suka itu adalah bahwa umat Tuhan itu hidup di dunia ini sementara. Sementara. Ya, jadi nanti kita setelah hidup ini masih ada kehidupan lagi. Nah, jadi tetapi kehidupan di sini sementara. Dan karena itu kehidupan kita yang sementara di dunia ini harus dipakai supaya kita mempunyai tempat yang bagus nanti sesudah kita selesai di dunia ini. Jadi buatlah hal-hal yang baik, jadilah berkat bagi banyak orang, lakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, lalu kita akan seperti memupuk atau menimbun kekayaan waktu sesudah kita selesai di bumi ini. Lalu kita akan ada di tempat yang akan datang, yang kekal, yang disebut dalam bahasa Ibrani-nya olam haba. Ya, dunia yang akan datang. Ya, kita bilang itu surga begitu, ya, tapi ini bahasa Ibrani-nya olam haba. Nah, kemudian kita bisa lihat Sukot menghadirkan masa sukacita. Mengapa masa sukacita? Karena kalau kita lihat di sini, menghitung tadi, ya, dia ada di musim Sukot itu di musim gugur. Ya, di Israel tuh ada empat musim juga, musim gugur, dan itu ada panen buah-buahan. Jadi panen yang paling besar buah-buahan itu ada di Sukot. Di tempat-tempat hari raya yang lain juga ada, tetapi yang paling banyak itu di Sukot. Jadi ada sukacita waktu ada panen. Jadi itu menunjukkan bahwa Tuhan memberkati umatnya, lalu ada sukacita. Ya, itu dan sukacita itu lalu biasanya di lingkungan orang Yahudi, ya, itu dengan jamuan makan. Jadi jamuan makan itu sesuatu yang apa namanya, kita bilang seperti apa, ya, menunjukkan bagaimana saling menghargai dan bagaimana apa namanya martabat seseorang itu ada di sana, ya, atau satu keluarga. Nah, pada saat itu maka di Sukot ini, di Sukah, ya, kalau sudah lihat di Sukah, maka ini diperingati atau diingat dengan seakan-akan setiap Sukah itu mengundang ada 7 orang tamu. Itu disebut auspisin, ya, tamu yang membawa berkat, yaitu yang saya catat di sini memang ini ada Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian Yosef, Mose, Aharon dan David. Ya, tadi saya baru ngobrol dengan Ibu Maureen, ada yang berbeda, tradisi yang berbeda, ya. Tapi ini tradisi mulai dari abad pertengahan. Tapi dari mana mereka dapat? Apa mereka ngarang-ngarang sendiri begitu, ya? Nah, saya percaya bahwa ini ada nama-nama yang tokoh-tokoh dalam Alkitab, dan memang ada di dalam kitab suci, yaitu dalam Mika 5 ayat 5 itu ada perkataan 7 gembala.
Kemudian Amsal 9 ayat 1 ada 7 pilar. Jadi ini lalu diambil, ini para rabi ini dia tahu semua, lalu dia ambil, oh kalau begitu kita bikin ada tamu di Suka. Nah, lalu kenapa mesti ada tamu di Suka? Rupanya ini adalah merupakan satu keadaan, ya, satu peringatan bahwa nanti waktu Mesias datang di era Mesianik itu, maka orang Israel dan bangsa-bangsa juga diundang ke perjamuan yang besar. Ya, perjamuan itu, setiap perjamuan itu ada sukacita, ya. Jadi ada sukacita dan orang-orang benar itu yang dibangkitkan, mereka akan duduk bersama-sama dengan Abraham dalam kerajaan Tuhan. Jadi itu lalu dibuatlah semacam acara atau satu tradisi begitu, untuk di setiap Suka itu lalu digambarkan ada tamu-tamu tokoh Alkitab, ya, untuk diingat, ya. Tentunya mereka ada di dunia yang lain, tetapi itu sebagai peringatan dan itu juga sebagai aspek profetik ke era Mesianik. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa Suka itu waktu Mesias datang, itu Mesias akan menetapkan zaman damai dan kemakmuran di bumi. Jadi para nabi menghubungkan hari raya Sukot itu pada saat satu kedamaian, maksudnya pada saat orang-orang itu hidup di bawah pohon anggur dan pohon aranya sendiri. Itu suatu lambang kesejahteraan. Lalu kemudian lambang kedamaian juga, lalu Tuhan akan membentangkan Sukah kemuliaan di atas Yerusalem. Nah, ini kita baca di dalam Yesaya 4 ayat 5 dan 6. Jadi ini satu bentuk nubuat, ya. Yesaya 4 ayat 5 dan 6, maka Adonai akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Adonai sebagai tudung dan sebagai pondok. Ini bahasa Ibraninya Suka, tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Jadi ini merupakan nubuat dan kita bisa melihat bahwa nubuatnya itu dikaitkan dengan pondok daun, ya, Suka. Jadi artinya berhubungan dengan hari raya Sukot. Dan di sini kita bisa melihat, ya, bahwa pada hari raya Sukot, pada saatnya ketika Mesias datang, maka pada hari raya Sukot Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya kepada baik pada Israel juga bangsa-bangsa yang percaya, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ada Rabi Jason Sobel, ya, dia seorang rabi, menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Suka itu mempunyai nilai numerik. Nilai numerik yaitu nilai numeriknya 486. Dan angka numerik ini sama dengan 4 kata dalam bahasa Ibrani, Kefod, Adonai, Nirah, Ve'anan, yang artinya kemuliaan Tuhan tampak dalam awan. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 16 ayat 10, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa waktu Sukot, waktu hari raya Sukot, pada waktu Mesias datang, era Mesianik, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada hari raya Sukot. Dan itu ada itu bisa dilihat di dalam tadi di Yesaya 4 ayat 5 dan 6, tapi juga bisa dilihat dari arti dari kata Sukah. Sukah itu secara gematria, ya, jadi huruf Ibrani itu selalu punya angka
itu disebut numerik, angka gematria atau numerik, itu jumlahnya 486 dan sama dengan kemuliaan Adonai tampak dalam awan. Jadi Sukah ini waktu kita tinggal di Sukah itu sebenarnya refleksi satu tanda profetik bahwa nanti waktu zaman Mesias datang maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan pada hari raya Sukkot. Dan 4 kata itu yang tadi saya bacakan, Kefod Adonai Nirah Ve'anan, itu ada ditulis dalam Keluaran 16 ayat 10. Ya. Nah, jadi Sukah itu berhubungan dengan kemuliaan Tuhan, itu menunjukkan bahwa Tuhan melindungi umatnya dengan kemuliaannya. Dan waktu kemuliaan Tuhan itu ada di atas umatnya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggu umatnya. Lalu saudara katakan, iya tetapi kan bait suci pertama dan bait suci kedua kok hancur? Kok hancur? Ya, di mana Tuhannya? Nah, saya ingin beritahu bahwa waktu kemuliaan Tuhan ada di bait suci pertama, tidak ada musuh Israel yang bisa menghancurkan. Tetapi kenapa bisa dihancurkan oleh Babilonia? Karena kemuliaan Tuhan sudah pergi lebih dahulu. Lalu kenapa kemuliaan Tuhan pergi? Karena dosa umatnya. Jadi semua dosa umatnya itu merusak kekudusan bait suci, baik bait suci pertama maupun bait suci kedua, kemuliaan Tuhan pergi. Dan waktu kemuliaan Tuhan pergi, maka Babilonia datang, dihancurkan, Titus datang, dihancurkan. Ya, jadi kita bisa melihat kalau kita mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas Sukah pada waktu era Mesianik, maka itu artinya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan umatnya. Dan ini kita dapat sekarang dari tandanya adalah Sukah. Jadi ini bersifat profetik. Bahwa ini pun akan kita alami secara rohani. Sekarang kita lihat ini secara jasmani barangkali ya, kita ada di sana. Tetapi waktu kita melakukan perintah Tuhan, ini juga melindungi kita dari segala hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Jadi melakukan perintah Tuhan merupakan perlindungan bagi kita. Memuliakan Tuhan merupakan perlindungan bagi kita. Masih ada lagi rahasia Sukah bermakna kemuliaan, yaitu ada satu lagi ya, satu poin lagi, firman menjadi manusia disebut bersukah di antara kita. Jadi kita coba lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya, ini satu aspek lain bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan pada hari raya Sukkot. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini udah biasa kita baca, tapi saya mau kasih lihat sekarang di sini bahwa perkataan diam di sana, kalau kita lihat ini di Yohanes dipercaya dia menulis dalam bahasa Gerika atau Yunani, maka perkataan diam di sana itu Greeknya itu adalah skenos, Strong 4637, skenos ya. Nah, itu dalam bahasa Yunani. Tapi kita baca tadi Torah itu dalam bahasa Ibrani. Bagaimana ini menghubungkannya? Ya, ini saya punya kesulitan itu. Tapi kemudian puji Tuhan ya, ternyata Torah itu ada yang juga diterjemahkan ke bahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Ya, ini kita selalu perlu tahu ini ya, Septuaginta. Lalu saya punya Septuaginta di rumah dan saya coba lihat, saya periksa Septuaginta lalu dapat di Imamat pasal 24 ayat 43 ya. Di situ ada perkataan pondok daun atau tabernacles ya, bahasa Inggrisnya. Jadi coba saya lihat lalu Greeknya, kita lihat Greeknya, ternyata di Imamat 23 ayat 43 itu dia pakai perkataan skenais. Nah, skenais di sini sama dengan skenos, sama, ya, hanya bentuk
bentuknya ada perubahan sedikit ya, tetapi itu sama dari Skenos. Jadi kita bisa melihat bahwa waktu dia diam, waktu firman itu diam di antara kita, itu sama dengan dia bersuka di antara kita. Bersuka di antara kita. Di dalam bahasa Ibrani itu suka, tetapi di dalam Greeknya itu pakai skenais. Jadi dia itu bersuka di antara kita, berdiam di dalam pondok daun, kira-kira begitu ya, bersama dengan kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Apa artinya? Artinya bahwa Mesias itu datang, lahir pada hari raya Sukot, hari pertama. Ya, itu bertahun-tahun saya mengatakan begitu, tapi waktu saya lihat menyiapkan ini, saya lihat bahwa ini udah sangat dekat dengan itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa waktu dia bersuka di antara kita, dia datang pada hari raya Sukot, maka kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Padahal tadi kita sudah melihat juga dalam nubuat Nabi Yesaya itu Sukah itu berhubungan atau Sukot berhubungan dengan kemuliaan. Jadi dengan demikian dari segi kemuliaannya itu menjadi satu paralel berkesinambungan, sehingga kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu indikasi bahwa Mesias dia datang, dia adalah firman Elohim yang menjadi manusia, tapi waktu dia menjadi manusia, itu dia terjadi pada hari raya Sukot. Firman itu menjadi manusia dan bersuka di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Artinya, firman Tuhan yang adalah Yeshua lahir pada hari raya Sukot, dan kelahirannya menyatakan kemuliaan Adonai. Kita baca dalam Lukas 12 ayat 12 sampai 14, katakan begini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam kalungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Elohim. Katanya, kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kita bisa melihat bahwa waktu Mesias lahir ada kemuliaan Elohim dinyatakan, dan ini sama dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa pada hari Sukot itulah di zaman era Mesianik itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kita juga akan melihat di sini bahwa Yeshua diam di antara kita lagi ya. Sesudah dia 2000 tahun yang lalu itu ada di era Sukot, dia akan diam lagi di antara kita pada era Mesianik, itu kerajaan 1000 tahun. Perayaan Sukot merayakan Mesias yang pernah diam di antara kita, sekarang dia diam di dalam kita. Tetapi di masa depan dia akan diam di antara kita lagi pada hari raya Sukot pada zaman Mesianik dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, pada hari itulah, pada hari Sukot, maka para nabi mengatakan bahwa bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem untuk merayakan Sukot. Dan bukan Christmas ya. Saya mesti kasih catatan kecil itu. Jadi semua bangsa akan naik ke Yerusalem dengan membawa penghormatan kepada Raja Mesias. Nah, ini kita baca di dalam Zakaria 14 ayat 16, bilang begini, dan akan terjadi bahwa setiap orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang dari tahun ke tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Adonai semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Sukot terhadap 6 hari raya tahunan lainnya itu sama posisinya dengan Sabat terhadap 6 hari lainnya dalam satu minggu. Kalau Sabat itu menyatakan bahwa Tuhan itu Raja, maka Sukot menyatakan satu masa yang akan datang bahwa pada waktu itu Mesias menjadi Raja dan seluruh dunia akan menyembah dia. Biasanya kita kalau mengatakan bahwa Mesias
semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita menganggap itu di surga nanti. Oh tidak, saudara, di sini, di bumi ini, pada kerajaan 1000 tahun. Pada kerajaan 1000 tahun, semua lutut bertelut, lidah mengaku Yeshua adalah Tuhan bagi semua orang, ya. Itu dia ada di situ. Dia dimuliakan karena dia raja pada kerajaan 1000 tahun, dan kerajaan 1000 tahun itu bukan bersifat rohani saja. Kerajaan 1000 tahun itu bersifat politik. Nah, biasanya kalau kita melihat di dalam lingkungan kekristenan, kerajaan Tuhan itu apa ya? Kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan itu nanti di sana kekal. Kalau di sini bukan, ya. Di sana kekal. Kerajaan Kingdom of Heaven, ya, in heaven, gitu ya. Kingdom of God, ya di sana, nanti di sana waktu nanti udah meninggal. Nah, jadi kita memang selalu dikasih pikiran seperti itu. Lalu pikiran seperti itu dari mana? Pikiran seperti itu dari pikiran Barat. Orang Barat yang dipengaruhi oleh cara berpikir Yunani, Platonis. Ya, jadi Platonis. Jadi Plato mengatakan bahwa ada dunia yang abstrak dan dunia yang nyata, dan segala sesuatu itu mulai dari dunia abstrak, ya. Lalu bahkan lebih ditekankan dunia abstrak sehingga akhirnya berpikir filsafat, begitu ya. Semuanya itu pikiran, bukan sesuatu yang nyata. Dan itu ada cara berpikir seperti itu ada di lingkungan orang Kristen. Nah, karena itu lalu kalau dikatakan bahwa ada kerajaan 1000 tahun yang nyata, enggak, itu adalah simbolik. Lalu ditafsir semuanya seperti itu, ya. Tapi waktu kita merayakan hari Sukkot ini, ya, Sukkot ini jelas nyata, maka sama seperti ini juga, maka waktu Mesias datang dan memerintah 1000 tahun, itu kerajaan yang nyata, yang bersifat politis. Dia bukan raja rohani yang nggak bisa memerintah, ya, yang cuma rohani aja begitu. Dia memerintah, dan kalau ada yang melawan dia, orang itu harus ditundukkan, melawan kehendaknya. Kalau dia tidak mau, toh dia harus tunduk kepada raja di atas segala raja, ya. Nah, itu yang akan kita hadapi, itu yang akan kita dapat, ya, melalui hari kerajaan Mesias. Nah, sekarang coba kita lihat Sukkot dan era Mesianik, kerajaan 1000 tahun. Ini saya memang melihat membaca, ya, komentari dari Rabbi Uziel ben Zevi Hirsch Meisel. Dia seorang Hasidik Jew. Jadi Hasidik, ya. Dia mengajarkan bahwa setiap hari raya merayakan peristiwa sejarah masa lalu, tapi sekaligus merupakan rujukan penebusan akhir di masa depan. Jadi sama, hari raya ini tadi kita baca bahwa ini adalah mengingatkan Israel bahwa 40 tahun berjalan di padang gurun, mereka tinggal di kemah-kemah yang begitu, ya, yang sederhana, tapi kemudian waktu sampai di tanah perjanjian merayakan dengan pondok daun. Jadi itu masa lalu. Tetapi ini juga menunjuk kepada masa depan, bahwa Mesias atau era Mesianik itu kerajaan 1000 tahun sedang kita songsong. Ya, kita melihat itu. Sukkot menggabungkan sukacita jasmani diperoleh dari proses pertanian di tanah Israel. Jadi ada aspek jasmaninya. Tetapi juga ada sukacita rohani yang diperoleh dari peristiwa penebusan. Nah, hari raya Sukkot ini hari raya sukacita. Mengapa hari raya sukacita? Coba kita lihat rangkaiannya, ya. Kemarin 5 hari yang lalu kita merayakan hari raya Yom Kippur. Di hari raya Yom Kippur itu kita mengaku dosa, bahwa Mesias sudah mengampuni kita, dia mati di kayu salib menghapuskan dosa kita, betul. Tetapi setelah kita katakan begini, terima Yesus, ya, kita terima Yesus sebagai juru selamat, apakah sampai sekarang kita nggak pernah dosa? Oh, pernah.
Kalaupun kita bukan dosa merampok, bukan membunuh, bukan itu, tetapi kita bisa berdosa dengan kata-kata. Kata-kata itu kita tajam yang bisa menusuk orang dan bisa membunuh karakter orang dengan kata-kata kita. Itu dosa. Jadi untuk dosa-dosa yang seperti itu, untuk sikap yang nggak bagus, untuk sikap yang tidak mau perhatian pada orang lain, misalnya begitu ya, maka kita perlu mendapatkan pengampunan dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun kita diingatkan, introspeksi setiap tahun, cek setiap tahun, apa kita bilang general check up setiap tahun. Ya kalau saudara dengan kesehatan saudara itu perlu general check up setiap tahun. Kenapa enggak untuk hal yang rohani? Yang rohani juga penting, bukan cuma di tubuh aja harus general check up setiap tahun. General check up setiap tahun untuk hal yang rohani. Nah, setelah kita general check up dan kemudian kita mohon ampun pada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni waktu kita mengaku. Yohanes 1 ayat 7 mengatakan jika kita mengaku segala dosa kita, maka Tuhan setia akan mengampuni dosa kita. Nah, dengan pengampunan itu ada sukacita, dan sukacitanya dirayakan pada hari raya Sukot. Jadi Sukot adalah sukacita rohani yang diperoleh dari penebusan. Itu maksudnya. Kenapa saya menjelaskan itu ya? Sukot merayakan masa lalu dan juga masa depan. Dia merayakan Israel keluar dari Mesir, tapi juga merayakan era Mesianik di masa depan. Israel merayakan masa lalu karena mereka tinggal di Sukot dan waktu keluar dari Mesir dan dipimpin oleh awan kemuliaan. Sukot merupakan hari sukacita yang akan datang, atau Sukot adalah hari sukacita juga di Israel sekarang. Karena masa panen ya, panen buah-buahan itu di musim gugur. Karena itu Sukot itu juga disebut dengan hari raya pengumpulan hasil atau hak Asif. Hak Asif itu Keluaran 23 ayat 16 ya. Jadi waktu orang memanen itu sebetulnya juga bukan tiba-tiba panennya datang, dia harus kerja dulu. Dia harus menabur, harus menyangi, harus memelihara, kemudian baru panennya datang. Jadi kalau begitu maka ini adalah hasil jerih payahnya dan berhasil gitu ya. Bukan jerih payah tidak berhasil, tapi jerih payah yang menghasilkan. Dan itu karena diberkati oleh Tuhan. Dan itu adalah hari raya Sukot, hak Asif. Jadi semuanya akan dikumpulkan, semua panen dikumpulkan. Nah ini adalah representasinya ya. Kita datang dari buahnya, ini buahnya tanah Indonesia, betul. Indonesia juga biar dengan begini diberkati oleh Tuhan, begitu ya. Bawa buah-buahan, semuanya dikumpulkan. Nah sama seperti itu, maka bangsa-bangsa akan dikumpulkan di Yerusalem pada kerajaan Mesianik, dikumpulkan dengan Yesus sebagai rajanya. Akan didatangkan semuanya ke Yerusalem, bangsa-bangsa ini. Dan lalu pertanyaan begini, bagaimana bangsa-bangsa bisa datang ke Yerusalem pada waktu yang sama? Yang sama, bagaimana? Kalau pakai pesawat, berapa pesawat yang mesti datang ke sana? Apa bisa persis sama begitu kan? Itu kan jam gitu ya. Gimana itu? Kalau seluruh dunia harus datang menghadap Raja Mesias di Yerusalem. Jawabannya gimana Bapak Ibu? Jawabannya rapture. Jawabannya rapture, diangkat tapi bukan ke sorga. Ya, diangkat untuk bersama dengan Mesias Yeshua, datang ke Yerusalem, merayakan hari raya Sukot ya, dan menyembah Dia. Nah, ini dicatat ya, dicatat di dalam mulai dari Zakaria 14 ayat 16, tapi juga ada di kitab Revelation Wahyu ya. Oke, saya baca yang Zakaria ya, dan begini. Di masa yang akan datang Oke, ini tulisannya ya. Jadi
Zakaria 14 ayat 16, semua bangsa akan datang, dan semua bangsa-bangsa yang menyerang Israel akan datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun dan menyembah Mesias, ya. Itu ayatnya, ya. Jadi semua bangsa akan datang. Dan ya, kalau Mesir misalnya, itu Mesir tidak datang, ya. Mesir dia belum percaya misalnya, orang yang belum percaya tapi dia tidak datang, maka tidak akan turun hujan di Mesir. Jadi ini yang saya katakan bahwa ini punya konsekuensi. Kalau tidak mau menyembah kepada Raja Mesias, langsung terima konsekuensinya. Kalau sekarang orang bisa sombong sama Mesias, ya, bisa menghina. Tapi waktu itu saya katakan itu ada kekuasaan politiknya. Nggak bisa dia sembarangan. Nggak bisa. Dia sekarang coba lihat saudara di medsos, ada banyak caci maki, ada banyak omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Mesias, kepada Yeshua, kepada Yesus, ya. Tapi nanti di era mesianik itu tidak pernah bisa terjadi. Dia akan ditundukkan melawan keinginannya. Sehingga kalau dia mau melawan, dia dipatahkan di situ. Dan itu artinya bahwa Mesias mempunyai kekuasaan politik pada waktu itu. Dan di sini dikatakan tidak turun hujan, ya, saudara lihat. Ini karena saya belum kutip ayatnya, tapi saya ingat bahwa di Zakaria 14 ayat 16 itu bahwa bangsa-bangsa yang tidak mau datang di tempatnya, di negaranya tidak akan turun hujan. Nah, kalau dia nggak turun hujan, nggak ada tanaman yang bisa tumbuh, kelaparan mereka. Dan mereka harus tetap terpaksa harus datang untuk menyembah Raja Mesias. Dan kemudian waktu itu juga, ya, waktu itu siapa rajanya? Kelihatan nggak wujud rajanya? Nah, ini dicatat oleh Zakaria 14 ayat 9. Adonai akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan pada waktu itu Adonai akan menjadi Ehad, Esa, dan namanya Ehad. Namanya satu, Ehad. Ehad. Jadi Ehad itu composite unity. Composite unity. Jadi dia Ehad. Nggak ada yang lain, semua kecuali Tuhan Ehad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, ini juga Ehad, sama seperti itu. Jadi semua bangsa-bangsa harus datang merayakan Sukkot, menyembah Adonai Elohim. Tetapi wujudnya siapa? Kalau memang cuma menyembah Tuhan, kenapa nggak di negaranya masing-masing? Dia mesti ada wujudnya. Kalau saya bacain ini, dia mesti ada wujudnya. Wujudnya siapa, ya? Mesias, Yeshua. Nggak bisa lain. Ya, saya belum lihat calon yang lain. Kita lihat apa yang dipahami oleh banyak orang Yahudi tentang ada Mesias di lingkungan orang Israel. Ada namanya Teudas, ada namanya Simon Bar Kokhba. Semuanya kalau diadu dengan Torah fail semuanya. Kecuali Yeshua, ya, kecuali Yeshua HaMashiach. Nah, itu saya percaya, ya. Oh, tadi ada yang amin. Amin, saya pikir. Oke, kita coba lihat sekarang pada hari raya pada hari raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah, Adonai Elohim menjadi raja, dan lalu saat itu dia menciptakan rakyat. Mengapa waktu itu di hari raya Rosh Hashanah kita rayakan Tuhan sebagai raja, Adonai Elohim sebagai raja? Karena Adonai Elohim menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu rakyat, begitu, ya, rakyat. Jadi waktu ada rakyatnya, baru ada rajanya. Kalau Adonai Elohim walaupun dia menciptakan langit dan bumi, tetapi dia belum menciptakan manusia, dia belum jadi raja atas keseluruhannya, karena dia jadi raja untuk batu dan sungai dan
dan barangkali juga binatang, tapi belum jadi raja atas manusia. Waktu dia menciptakan manusia, dia raja atas seluruh makhluk, termasuk manusia. Tetapi sayang sekali Adam dan Hawa gagal setelah dia terima bujukan si jahat, si iblis, ya. Nah, jadi Adam yang pertama itu bersifat jasmani dan dia gagal. Kemudian di lingkungan orang Yahudi juga ada dikatakan Adam Kadmon. Ya, di dalam bahasa Rasul Paulus itu adalah Adam kedua. Tapi Adam terakhir, di sini Rabi Saul tulis ya, Adam terakhir itu bersifat rohani dan dia dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Sementara Adam pertama dicobai 1 kali, fail, langsung jatuh ya. Yeshua HaMasiah, Adam terakhir, dia dicobai 3 kali dan dia tetap berdiri tegak. Luar biasa ya. Nah, itu ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Sebab ada seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, karena dia bisa melewati semuanya itu, dia roh yang menghidupkan, maka dia disebut raja. Dia raja. Dan kemudian kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ya, jadi Yesua permulaannya bukan di Bethlehem, tetapi di sorga. Dia adalah firman. Ya, wujudnya ya bukan seperti itu. Firman Elohim. Firman Elohim yang adalah roh. Jadi kalau kemudian dia menjadi manusia, jadi kita lihat wujudnya manusia. Tetapi itu hanya sementara. Jadi wujud Yesua hanya sebagai manusia itu cuma sementara. Cuma 33 tahun. Tapi sebelumnya dia bukan seperti itu. Dia firman, dia roh. Ya, firman Elohim yang ada bersama Elohim dan adalah Elohim. Itu Yesua. Nah, kemudian 1 Korintus 15 ayat 24 dan 25, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Elohim Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan dan kekuatan. Dan karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Elohim meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Lihat saudara, dia akan meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dia bukan lagi anak kecil yang sama Raja Herodes saja mau dibunuh lalu lari ke Mesir. Enggak, dia enggak akan lari. Justru musuh-musuhnya yang akan dikalahkan semuanya. Jadi kita lihat ya, Mesias pada kedatangan yang kedua itu powerful. Dia raja. Dia bukan lagi anak kecil, dia bukan lagi bayi yang kalau dipencet, ibunya pencet hidungnya langsung gone ya. Enggak begitu, dia raja dan dia memerintah. Jadi Adam terakhir adalah Mesias dan Mesias itu raja. Nah, sekarang kenapa Mesias itu raja? Saya ingin ini masih tambah sedikit lagi ya, ini ya. Mengapa Mesias itu kita sebut raja? Nah, ini berhubungan dengan perjanjian David. Ya, bahwa semuanya itu ada perjanjiannya. Bukan Mesias raja, oh itu kenapa? Oh itu Kristen itu. Enggak begitu ya. Ini ada perjanjian David. Jadi ada perjanjian, ada 7. Perjanjian pertama ada perjanjian Eden, kemudian perjanjian Adam, perjanjian Nuh, kemudian perjanjian Abraham, perjanjian Sinai, Mose, lalu perjanjian David. Yang ke-6 itu perjanjian David, Tuhan janji dengan Daud ya. Dan kemudian yang ke-7 itulah perjanjian yang diperbarui. Ada 7. Jadi waktu kita Alkitab katakan Mesias itu raja, itu karena perjanjian David. Karena Tuhan janji kepada David bahwa keturunanmu, keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16.
Jadi dengan begitu kita bisa tahu bahwa Mesias yang memerintah itu adalah Mesias ben David. Masiah ben David. Nah, Masiah ben David itu kapan? Apakah waktu dia disalib itu disebut Masiah ben David? Bukan. Waktu dia disalib, dia disebut Masiah ben Yosef. Waktu dia nanti datang memerintah dalam era Mesianik kerajaan 1000 tahun, dia disebut Masiah ben David. Orangnya sama, tetapi pribadinya sama, tetapi datang dalam dua ekspresi yang berbeda. Ya, itu diajarkan dalam seluruh kitab suci kita. Istilahnya di lingkungan orang Yahudi Masiah ben Yosef dan Mesias ben David. Tapi orang Kristen nggak tahu yang begini. Orang Kristen taunya Mesias datang yang pertama dan Mesias datang yang kedua, begitu ya. Nah, jadi saya ingin tunjukkan bahwa ini istilahnya berbeda, tetapi kalau semuanya pegang Alkitab itu akan sampai kepada tokoh yang sama. Dan ini saya percepat. Dan kemudian waktu dia Mesias datang, walaupun dia datang yang pertama kalinya, dia tetap sudah menyatakan kerajaan. Sudah tetap menyatakan kerajaan, ya. Sebentar, kerajaan. Dan waktu Mesias datang, dia mengatakan, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi waktu orang melihat Kingdom of Heaven begitu dalam bahasa Inggris, oh ini di heaven gitu ya. Oh, bukan saudara. Kingdom of Heaven, kalau disebut Kingdom of Heaven, mengapa disebut Kingdom of Heaven? Itu adalah euphemism. Bahwa di dalam abad pertama, waktu Yesus ada di sini, orang menurut ajaran para rabi tidak menyebut nama Tuhan secara langsung. Jadi dia nggak sebut nama Yud-He-Wah-Fe gitu, nggak ada lagi. Itu juga sebutannya sudah sebutannya itu tidak diketahui lagi ya sejak zaman Simon Hasadik ya. Nah, karena itu diajarkan pakailah heaven untuk merujuk bahwa itu adalah Tuhan. Jadi waktu dikatakan Kingdom of Heaven itu artinya kerajaan Tuhan. Kerajaan yang berasal dari Tuhan. Jadi di tempat yang lain Kingdom of God. Jadi kalau dua-duanya disanding maka itu dipahami sebagai kerajaan Tuhan, kerajaan yang berasal dari Tuhan yang ada di sorga. Tetapi kerajaan itu ada di bumi. Jadi Yesua mengajarkan itu, dan semua perumpamaan Yesua itu ada orang yang koin, ada harta yang ada di tanah dan sebagainya. Semuanya itu adalah gambaran yang ada di bumi, bukan yang ada di sorga sana, begitu ya. Jadi sebetulnya kerajaan Tuhan yang berlaku di bumi. Itu Yesua sudah mengatakan begitu, dan tetapi banyak orang mulai memikirkan seperti tadi saya katakan bahwa waktu dikatakan Kingdom of Heaven, lalu kalau begitu itu di sorga, lalu kalau begitu Tuhan Mesias nggak pernah berkerajaan di bumi. Jadi pikirannya seperti itu. Nah, karena itu waktu Sukot itu dikatakan sebagai kerajaan Mesias 1000 tahun di bumi, itu dianggap itu simbolik, tidak kerajaan yang sesungguhnya. Nah, kemudian waktu kerajaan Mesias itu ada di bumi, maka Tuhan akan membawa seluruh Israel itu datang kembali ke Israel. Nah, itu sudah dinubuatkan lebih dulu oleh Nabi Amos ya. Saya baca Amos 9 ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, yaitu Israel, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Adonai Elohimu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin mengumpulkan Israel, umatnya, kembali ke tanahnya, tanah yang kuberikan kepada mereka. Itu jelas sekali ya.
Nah sekarang kapan itu? Itu mulai saya percaya tahun 1948. Israel merdeka dan lalu setelah itu orang-orang Israel itu datang ke Israel yang sekarang ini. Tetapi waktu Israel merdeka, pada saat yang sama orang Arab Palestina yang tinggal di sana juga di tempat yang sama itu mengatakan Nakba. Nakba artinya malapetaka. Gara-gara Israel Zionis itu ada di sini, maka kita itu tersingkir. Ya, itu yang dikatakan sana. Ya, mereka katakan. Jadi Nakba, sampai sekarang itu masih selalu ya dikatakan. Lalu tahun 64 seorang Arab yang lahir di tanah Mesir, yang di Mesir itu namanya Yasir Arafat, menyebut dirinya orang Palestina dan mendirikan PLO. Kemudian tahun 1988 ada satu organisasi lagi ya dibentuk, yaitu namanya Hamas. Dalam Hamas Charter itu dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghapus orang Yahudi di muka bumi ini. Bahkan kalau ada satu Yahudi yang ada, kita akan ambil dia. Itu ada ya, saya baca di Hamas Charter dan saudara juga bisa lihat itu ada di Google. Nah, akibatnya itu si kelompok Hamas ini lalu nyerang Israel pada 7 Oktober tahun 2023. Persis 2 tahun yang lalu ya. Ini sekarang 7 Oktober 2025, persis. Kenapa saya mau singgung ini? Karena ini persis 2 tahun hari ini. Dan itu 1.200 orang tewas Israel, orang sipil ya. Anak-anak muda sedang menikmati musik. Kemudian 251 orang disandra. Sampai sekarang masih ada 48 dan sebagian dipercaya sudah meninggal. Ada barangkali cuma separuhnya itu yang masih hidup. Dan kemudian tanggal 8 Oktober 2023 Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan perang dengan Hamas, bukan dengan Palestina ya, dengan Hamas. Saya ingin ini menegaskan ini ya, supaya kita, karena terus-menerus dihantam dengan medsos, orang bisa lupa ya. Jadi dia mengumumkan perang 8 Oktober, dia mengumumkan perang kepada Hamas, dan sejak itu dibombardir Hamas hampir rata dengan tanah sekarang ya. Jadi itu perang, tapi ternyata lawannya itu bukan terlalu hebat. Ternyata bukan orang yang berani. Hamas itu bukan terlalu berani. Ya, bahkan rada pengecut saya katakan. Waktu dia dibombardir, dia bilang genosida, 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 teriak-teriak begitu ya. Jadi itu sama seperti begini. Kalau ada 2 orang berani masuk ke ring tinju, ya, mau ada di dalam ring tinju, maka orang itu, ya 2 orang itu harus siap untuk menang, untuk kalah, dan untuk draw, draw lah, seri begitu ya. Nggak usah teriak-teriak begitu, alami, karena kamu udah masuk dalam ring tinju. Sama ini, kalau dia udah berani nyerang, maka dia harus berani kalah. Kalau mau kalah kok genosida, genosida, genosida. Saya baca begini, saya baca koran setiap hari ada istilah begini, ini apa ini? Ini bukan genosida, ini perang. Ya, jadi bukan genosida, jadi bukan teriak-teriak genosida, ya. Dan saya memang berpendapat berbeda dari mayoritas di negeri ini, nggak ada masalah. Kita bisa berbeda pendapat, ya. Ini negara demokrasi dan kita perlu berbeda pendapat. Nah, lalu dikatakan ada 67 ribu ya orangnya di sana, penduduk Gaza meninggal, tewas. Tanda tanya juga apakah memang sebegitu, karena itu dilaporkan sepihak. Tetapi dari pihak Israel saya mendapatkan data dari medsos bahwa ada sekitar 25.000 orang tentara Hamas ya berpakaian seragam atau pakaian sipil itu mati, ya tewas 25.000. Jadi
Ada lagi taksiran dari Mike Huckabee. Dia duta besar Amerika untuk Israel. Dia bilang 1:1. Kalau satu sama, satu juga barangkali yang sipil. Tapi kenapa sipilnya kena? Karena dia, orang yang sipil itu ditaruh di atas tunnel. Si Hamasnya ada di tunnel, di bawah tanah, sipilnya ditaruh di atas. Waktu diserang oleh Israel, karena dia nembaknya dari tunnel, dari rumah sakit, dari sekolah, itu ditembak lagi, ya yang ada di sana jadi korban. Sehingga itu namanya human shield. Jadi itu yang terjadi, ya. Jadi saya kira kita dalam hal ini kita berdoa supaya Tuhan memberikan perlindungan kepada semua para sandera, dan juga kita berdoa supaya Hamas diberi kegentaran, supaya menyetujui rencana proposal perdamaian dari Presiden Trump secara utuh, secara keseluruhan, secara lengkap, ya. Nah, jadi saya mau akhiri ini, dan tapi ada satu hal kecil di koran lagi, ada di medsos juga, ada Sumut Flotilla. Saya mau kasih komen sedikit ini, ya, kasih saya 1 menit untuk komen ini. Jadi Sumut Flotilla itu gagal, ya jelas gagal, memang harus gagal. Udah tahu kok belum dia jalan juga saya bilang ini pasti gagal gitu, ya. Tapi mereka mau lakukan juga. Kenapa? Ini untuk medsos. Ya, si Greta Thunberg itu medsos. Oh, kalau medsos nggak usah ke sana katanya. Oh, memang medsos, karena lalu dari medsos itu lalu bisa membuat kata-kata yang jelek, tajam, buruk untuk Israel. Itu sebetulnya. Hanya itu. Jadi sebetulnya untuk diplomasi, sehingga secara secara medsos itu secara pergaulan ya umum begitu, ya, itu Israel dipojokkan dengan itu. Hanya itu. Nggak bisa dia kasih ini, ya. Nah, sekarang apakah Israel waktu dia cegat si flotilla itu, Sumut Flotilla itu, dia melawan hukum internasional? Tidak, ya. Nah, di sini saya coba kutip Sanremo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at the Sea tahun 1994. Ya, di sana saudara bisa lihat section 5, saudara bisa lihat di Google. Ya, section 5, Israel tidak melanggar hukum internasional karena relawan Sumut Flotilla dengan sengaja melanggar blokade kedaulatan sebuah negara. Jadi di dalam section itu dikatakan bahwa kalau kapal yang netral yang ada di daerah perairan internasional itu dia nggak boleh diserang, tetapi itu boleh diserang atau boleh dihentikan kalau sudah dikasih peringatan lebih dulu. Dikasih peringatan dulu, kemudian setelah itu dia boleh ditangkap karena dia setelah dikasih peringatan tetap berlayar ingin menembus blokade itu. Jadi karena apa? Karena Sumut Flotilla itu dengan sengaja melanggar blokade kedaulatan suatu negara sekalipun sudah diperingatkan lebih dahulu. Dan saudara bisa lihat bahwa tentara ini IDF, tentara perempuan, ya perempuan dia telepon, kamu jangan terus, tapi kok dia langgar terus, ya disergap, ya. Dan itu bukan diculik, ya. Nah, ini kan saya lihat di koran cetak pun itu semua istilah jelek-jelek begitu, ya. Saya mesti kasih tahu ini. Istilah diculik itu seperti apa, saudara? Diculik itu kalau orangnya tidak diberitahu, itu namanya diculik. Tapi kalau udah diberitahu lebih dulu, itu diculik bukan? Orang yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik, orang yang pikirannya masih jernih, itu mengatakan itu bukan culik. Karena udah dikasih tahu dulu. Jadi itu semua bahasa jelek yang saya ingin sampaikan, ya. Oke, itu satu komen untuk situasi sekarang, ya. Jadi kita kembali, ini terakhirnya Injil menyatakan bahwa awal pemulihan, ya, tadi hari raya Sukkot itu akan datang, era Mesianik akan datang, itu awal pemulihan. Dikatakan Mesias akan ada tetap di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Nah, awal pemulihan itu berkaitan dengan Yesus sebagai Mesias dan Raja Israel.
Dia datang, itu awal pemulihannya. Miriam diberitahu bahwa putranya Yeshua akan menjadi besar dan bahwa Elohim akan memberinya tahta David bapa leluhurnya, bahwa ia akan memerintah dalam kerajaannya atas kaum Israel atau kaum Yakub selamanya. Lukas 2 ayat 26 sampai 33, Saudara bisa lihat di sana. Jadi kerajaan Mesias itu mencakup bukan saja Israel tapi bangsa-bangsa. Bagaimana kita bisa tahu? Bukan hanya Israel, karena waktu dia mau naik ke surga, dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku. Dan kita ini adalah akibatnya. Ya, Yeshua mengatakan begitu, akhirnya kita jadi orang percaya. Dan kita berterima kasih untuk para penginjil yang bawa Injil ke Indonesia. Ada orang Belanda, ada orang Inggris, ada orang bangsa lain lagi ya. Kita bersyukur, tapi itu karena perintah Mesias yang bicara kepada murid-muridnya. Dan itu juga karena murid-murid Yahudi. Jadi 12 muridnya itu semua Yahudi. Orang Yahudi yang percaya Yeshua adalah Mesias dan membawa kabar baik itu kepada seluruh dunia. Tadinya nggak ada, tadi melalui 12 orang itu Injil dikabarkan, kabar baik itu dikabarkan ke seluruh dunia dan kita adalah buah-buahnya. Dan kita bersyukur untuk itu dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah bisa merayakan hari Sukkot, yaitu hari raya yang merujuk kepada kerajaan 1000 tahun Mesias di bumi bagi kemuliaan Bapa di surga. Jadi kita bersyukur untuk hal ini dan kita ingin juga terus bertekun di dalam pengajaran Tuhan, supaya dengan bertekun dalam pengajaran Tuhan kita bisa mencapai masa yang penuh dengan sukacita itu ketika kita bersama dengan Mesias Yeshua di Yerusalem. Amin.